Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyyah fi ikhtisari ulumil hadith. Qala an-naw'u thalathun ma'rifatul masyhur. Taib, al-masyhur adalah salah satu hadis dari salah satu jenis hadis-hadis ahad. Nah, dan ini sebagaimana yang ma'ruf merupakan taqsimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina. Taqsimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina. 6. Di mana hadis bi'tibar wusulihi ilaina terbagi menjadi dua, al-mutawatir wal ahad. Sementara al-ahad terbagi menjadi tiga, al-masyhur, al-aziz dan al-gharib. Qala rahimahullahu ta'ala, wasyuhratu amrun nisbiyun faqad ishtahara 'inda ahli al-hadithi aw yatawataru ma laysa 'inda ghairihim bil kulliyah. Thumma qad yakunu al-masyhur mutawatiran aw mustafidhan wa huwa ma zada naqalatuhu ala thalathah. Wa 'anil qadhi al-Mawardi anna al-mustafidha aqwa min al-mutawatir wa hadha istilahun minhu. Taib. Wa qad yakunu al-masyhur sahihan ka hadithi al-a'mali bin-niyati ka hadithi al-a'mali bin-niyat wa hasana. Qala rahimahullahu ta'ala, asy-syuhra, hadits masyhur itu atau kemasyhuran suatu hadis itu amrun nisbi, ya, adalah amrun nisbi, ya, sifatnya subjektif, tergantung dari sudut pandang tertentu. Faqad yashtahiru 'inda ahli al-hadits aw yatawataru ma laysa 'inda ghairihim bil kulliyah. Terkadang menurut ahli hadis, hadits itu adalah masyhur atau bahkan mungkin mutawatir, namun tidak demikian di kalangan ulama yang lain, yakni yang tidak berkecimpung dalam ilmu hadis. 6. Summa qad yakunu al-masyhur mutawatiran aw mustafidha. Kemudian terkadang hadits masyhur itu bisa berupa hadits mutawatir dan bisa juga merupakan hadis yang mustafid. Wa huwa ma zada naqalatuhu ala thalathah, yaitu yang lebih dari, yang perawinya lebih dari 3. Ya, perawinya lebih dari 3. Tapi di sini penulis rahimahullahu taala mendefinisikan al-masyhur sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya hadits al-masyhur dalam definisinya para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-masyhur adalah ma rawahu salasatun atau ma rawahu isnani. Ya, ma rawahu salasatun fa aksar walam yablugh haddal mutawatir. Ada yang mengatakan al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai jenjang al-mutawatir. Sebagaimana ta'rif ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian sebagian seperti Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala dan selainnya dari kalangan seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa al-masyhur adalah ma rawahu fauqa salasa atau ma rawahu arba fa aksar. Ya, hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang atau diriwayatkan oleh 4 orang. Mengapa? Karena Ibnu Mulaqqin dan sebelumnya An-Nawawi rahimahullahu taala memandang bahwasanya al-aziz adalah ma rawahu isnani aw salasa. Ya, ma rawahu isnani aw salasa, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Hadits masyhur aziz menurut mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Maka berarti masyhur adalah yang diriwayatkan yang diriwayatkan lebih dari 3 orang, yaitu 4 orang. Karena kalau 3 orang berarti masih aziz menurut pendapat An-Nawawi dan juga Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala dan yang diikuti oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. 6. Ini al-masyhur. Dan sebagian ulama ada yang seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar, ya, dalam Nuzhatun Nadhar,
dan juga disebutkan oleh Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala dalam apa namanya? At-Tadhkirah. Sebagian ulama memandang bahwasanya al-masyhur ini apa namanya? Lebih luas dibandingkan al-mutawatir. Lebih luas dibandingkan al-mutawatir, di mana sebagian ulama memandang bahwa setiap mutawatir itu masyhur, tapi tidak setiap masyhur itu mutawatir. Yani seperti dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma qad yakunul masyhur mutawatiran." Terkadang hadits masyhur itu ada yang sifatnya mutawatir. Berarti masyhur lebih ausa, lebih luas dibandingkan mutawatir. Karena ada hadits masyhur yang merupakan hadis mutawatir. Maka setiap masyhur, ya, setiap mutawatir itu masyhur, tapi tidak setiap masyhur itu mutawatir. Au mustafid, dan ada juga hadits masyhur yang mustafid. Di sini apa namanya? Pandangan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala membedakan antara hadits al-masyhur dan hadis al-mustafid. Ya, membedakan antara hadits al-masyhur dan al-mustafid. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr. Ya, wa huwa al-mustafidu ala ra'in. Ya, dan al-masyhur itu juga adalah hadis al-mustafid menurut pendapat sejumlah ulama. Baik. Maka ini beberapa pendapat dalam masalah hadits al-masyhur. Ya, kita lihat kata beliau rahimahullah, asy-syuhratu amrun nisbi. Syuhrah itu adalah amrun nisbi. Faqad yashtahiru 'inda ahli al-hadithi aw yatawataru ma laysa 'inda ghairihim bil kulliyah. Terkadang ada hadis menurut muhaddisin itu masyhur, ya, masyhur, namun apa namanya, atau bahkan mutawatir, namun tidak menurut yang lainnya. Yang lainnya itu tidak masyhur dan tidak mutawatir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kelihatannya di sini penulis rahimahullahu taala, ya, berbicara mengenai al-masyhur ghairul istilahi. Ya, berbicara mengenai apa? Masyhur ghairu al-istilahi. Nah, wa illa, sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-masyhur terbagi menjadi dua. Al-masyhur terbagi menjadi dua. Ada al-masyhur al-istilahi dan ada al-masyhur ghairul istilahi. Al-masyhur al-istilahi dan ada al-masyhur ghairu al-istilahi. 6. Al-masyhur al-istilahi adalah apa yang disebutkan, apa yang kita sebutkan tadi dari ta'rif ataupun ikhtilaf di kalangan para ulama dalam definisinya. Ya, itu al-masyhur al-istilahi. Sementara al-masyhur ghairul istilahi ini yang dikatakan di sini oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa syuhratu amrun nisbi. Ya, yakni terkadang bagi suatu kaum itu masyhur tapi bagi kaum lain tidak. Karena al-masyhur ghairul istilahi dia maknanya adalah mashtahara ala alsinatin nas atau ala alsinati qaum. Ya. Hadits masyhur ghairul istilahi adalah suatu hadis yang dia masyhur, terkenal di lisannya kaum tertentu atau di masyarakat secara umum. Jadi terkadang di satu apa namanya kaum tertentu hadits tersebut masyhur tapi di kaum yang lain tidak. Seperti dikatakan di sini, terkadang ada hadits masyhur di kalangan muhaddisin tapi di hadis yang lain atau di kalangan ulama lain tidak. Demikian pula sebaliknya, kadang ada hadis masyhur di kalangan fuqaha, ya, tapi tidak masyhur di kalangan apa namanya muhaddisin masalan. Ya, ada hadits yang masyhur di kalangan lugawiyin, di kalangan nahwiyin, tapi tidak masyhur di kalangan al-fuqaha, dan demikian seterusnya. Ini apa namanya masyhur ghairul istilahi. Kenapa kita katakan demikian? Wallahu a'lam bissawab. Karena seandainya yang dimaksud dengan masyhur di sini adalah masyhur al-istilahi, maka itu bukan amrun nisbi. Al-masyhur al-istilahi dia mundhabit. Ya, tetap dia bukan amrun nisbi, bukan tergantung siapa yang pandang. Ya, walaupun mereka khilaf dalam definisinya, dalam definisi masyhur al-istilahi, tapi setidaknya itu adalah perkara yang jelas, bukan perkara yang nisbi. Ya, yang perkara yang nisbi adalah, atau masyhur yang nisbi adalah masyhur yang ghairu al-istilahi. Ya, masyhur ghairu al-istilahi. Baik. Maka kata beliau rahimahullahu taala, atau sebelum kita lanjut, ya, adapun masyhur al-istilahi kita sudah sebutkan tadi beberapa aqwal di kalangan para ulama, dan yang apa namanya? Yang rajih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini yang masyhur di kalangan ulama mutaakhirin, bahwasanya al-masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh haddal mutawatir. Ma rawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh hadda al-mutawatir. Jelas ya?
Jadi hadis al-mutawatir, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai jenjang al-mutawatir. Karena al-mutawatir juga perawinya tentunya lebih dari 3, ya kan? Maka harus diberikan pembatasan supaya ada batasan yang jelas antara masyhur dengan mutawatir. Dikatakan bahwa al-masyhur adalah semua hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai jenjang al-mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu definisi al-masyhur al-istilahi. Adapun ghairul istilahi, ya kita sudah sebutkan bahwa dia adalah mashtahara ala alsinatin nas au alsinati qaum. Karena itulah sifatnya nisbi. Sifatnya nisbi. Terkadang ada hadis masyhur bahkan mutawatir di kalangan ahlul hadis, tapi tidak di mata ulama yang lainnya. Dan demikian pula sebaliknya, terkadang ada hadis yang masyhur inda al-fuqaha, ya, seperti hadis misalnya abghadul halali indallahi talaq, ya, abghadul halal indallahi at-talaq, ya, perkara yang halal yang Allah benci adalah perceraian. Maka yang seperti ini masyhur indal fuqaha tapi tidak masyhur di kalangan ulama lain. Ini masyhur ghairul istilahi, ya. Maka tinjauan masyhur ghairul istilahi, pokoknya apakah hadis tersebut masyhur di kalangan orang atau tidak. Alhamdulillah. Ya, apakah dia masyhur di kalangan manusia, di kalangan kaum tertentu atau tidak, tanpa memandang statusnya, apakah dia sahih, dhaif, bahkan maudhu sekalipun, apakah dia punya banyak sanad, dia mutawatir, dia masyhur, dia aziz, dia gharib, bahkan hadis walaupun tidak ada sanadnya, selama dia masyhur di lisannya orang, di lisannya kaum tertentu, maka dia juga dikatakan masyhur ghairul istilahi, ya, ghairul al-istilahi. Ada masyhur di kalangan di kalangan usuliyin. Misalnya hadisnya Mu'adz bin Jabal fi ar-ra'yi. Masyhur indal usuliyin, tapi tidak masyhur di kalangan ulama yang lain. Ya, tidak masyhur di kalangan ulama yang lain. Ya, misalnya ada hadis yang masyhur inda al-lughawiyin. Ya. Misalnya hadis ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Ini masyhur inda al-lughawiyin tapi tidak masyhur di kalangan yang lain. Ada masyhur inda nuhat. Seperti hadis misalnya tentang ya, dalam lugah himyar, dalam lugah himyar menggantikan al, ya, laisa minam birri amsiyamu fim safar, ya, asal hadisnya laisa minal birri as-siyamu fis safar. Dan juga hadis yang masyhur mungkin indal muhadditsin, seperti misalnya hadisnya siapa, ya, yang masyhur di kalangan muhadditsin yang dibahas, semisal hadis Mahmud ibn Labid misalnya, ya, Mahmud bin Labid tentang usia tamyiz paling minimal. Ini masyhur di satu lisan tapi tidak masyhur di lisan lain. Ada juga hadis yang masyhur di lisan ammah, di lisannya masyarakat awam. Seperti misalnya hadis utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisin, atau an-nadhafatu minal iman misalnya. Ini hadis tidak ada sanadnya sama sekali, bahkan bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena masyhur di lisannya manusia secara umum, maka dia dikategorikan hadits masyhur tapi ghairu al-istilahi. Dan para ulama membahas al-masyhur ghairul istilahi. Kenapa? Karena banyak ditemukan dalam lisannya para ulama. Mungkin ada yang menanyakan seperti itu, ya. Untuk apa dibahas hadis masyhur ghairul istilahi? Ya. Kenapa kita nggak bahas yang masyhur istilahi saja? Ini kan mustalahul hadis, mustalah, istilah. Ya. Kenapa kita harus membahas al-masyhur ghairu al-istilahi? Jawabannya dikarenakan para ulama, ya, sangat banyak ditemukan mereka mengitlaqkan kata hasan, dan yang mereka maksudkan adalah hasan, bukan hasan. Banyak menggunakan kata masyhur, sementara yang mereka maksudkan masyhur, ya, di lisannya orang. Ya, bukan masyhur secara istilah. Maka ini butuh diketahui. Karena itulah siapa Al-Ajuruni rahimahullahu taala mengarang kitab Kashful Khafa. Kashful Khafa, di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur di lisannya manusia, ya, yang kemudian diringkas dan ditambahkan dengan penambahan yang sangat baik, dan ini bisa dikatakan sebagai salah satu kitab atau kitab yang terbaik dalam mengumpulkan hadis-hadis hasan, hadis-hadis masyhur ghairul istilahi adalah kitabnya As-Sakhawi rahimahullahu taala Al-Maqasidul Hasanah. Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara ala al-sinah.
Kata beliau rahimahullahu taala, selanjutnya summa qad yakunul masyhur mutawatiran aw mustafidha. Sekarang beliau berbicara mengenai masyhur al-istilahi. Al-masyhur al-istilahi. Kata beliau terkadang ada hadits masyhur itu mutawatir, bahkan atau ada hadits masyhur yang mustafid. Apa itu hadits mustafid? Wa huwa ma zada naqalatuhu ala thalatha. Yang perawinya lebih dari 3. Taib. Al-mutawatir. Al-mutawatir sebagaimana yang sudah ma'ruf, dia memiliki 3 syarat. Ya, memiliki 4 syarat. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam Nuzhatun Nadhar beliau sebutkan 4 syarat. Syarat yang pertama, rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatuhum 'alal kadzib. Ya, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak yang mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Yang kedua, bahwa jumlah yang banyak ini ya, ini antu jada hadhil kasra fi jami' tabaqat. Jumlah yang banyak ini yakni yang setiap dari jumlah ini mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta, itu ditemukan di tiap tabaqat. Jadi di tiap tabaqat banyak perawinya yang tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyastanida khabaruhum al-his. Khabaruhum al-his. Jadi khabar mereka harus referensinya adalah panca indera, sesuatu yang didengar, sami'tu, sesuatu yang dilihat, ra'aitu, ya, sesuatu yang didengar, haddatsana, akhbarna dan semacamnya. Nah, ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat adalah ayyufidal ilma ad-daruri. Syarat yang keempat dari hadis mutawatir adalah yufidul ilma ad-daruri. Yufidul ilma ad-daruri atau al-ilma al-yaqini. Ini 4 syarat hadis al-mutawatir menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau syarat yang keempat tidak terpenuhi, yang terpenuhi hanya 3 syarat yang pertama, ya, yakni jumlah yang banyak, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak yang mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Syarat yang kedua, jumlah yang banyak seperti ini ditemukan pada setiap tabaqat. Dan yang ketiga, khabar mereka bersandarkan pada panca indera. Kapan 3 syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang keempat tidak terpenuhi, maka itu dinamakan hadits masyhur. Dinamakan apa? Hadits al-masyhur. Nah, maka menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan di sini Ibnu Katsir juga mengikuti, Ibnu Katsir juga bukan mengikuti ya. Ibnu Katsir sebelumnya, karena Ibnu Katsir zamannya lebih dahulu tentunya dibandingkan Ibnu Hajar. Nah, ya, jadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya mengatakan bahwasanya ada hadits mutawatir atau ada hadits masyhur ya, saya ulangi. Summa qad yakunul masyhur mutawatiran. Ada hadits masyhur yang menjadi apa? Yang mutawatir. Ada hadits masyhur yang mutawatir, yaitu hadis yang memenuhi semua kriteria tadi kecuali yang terakhir. Yaitu la yufidul ilma ad-daruri, la yufidul ilma al-yaqini. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, hadits masyhur yang menjadi mutawatir. Hadits masyhur yang menjadi al-mutawatir. Maka di sini kelihatannya beliau memandang adanya sisi tertentu yang menjadi titik persamaan antara al-mutawatir wal masyhur. Antara al-mutawatir wal masyhur. Nah, di mana saya tadi bilang apa ya? Afwan. Nah, saya tadi lupa apakah saya bilang masyhur mutawatir atau mutawatir masyhur. Nah, kata beliau rahimahullah, "Tsumma qad yakunul masyhur mutawatiran." Kemudian masyhur itu bisa menjadi mutawatir. Ada masyhur yang mutawatir. Yaitu apa? Saya ulangi ya. Jadi mutawatir harus terpenuhi 4 syarat tadi. Sementara masyhur itu dipersyaratkan hanya 3 syarat yang pertama. Ya, syarat yang keempat tidak dipersyaratkan pada al-masyhur. Saya ulangi ya. Ya, jadi kita akan menjelaskan mengapa Ibnu Katsir mengatakan summa qad yakunul masyhur mutawatiran. Ada hadits masyhur dia juga mutawatir. Kok bisa seperti itu? Ya. Jadi kita sudah sebutkan mutawatir ada syaratnya 4. Sementara masyhur syaratnya ya 3 yang pertama. Kapan 3 yang pertama terpenuhi maka dia sudah masyhur. Ya. Kapan 3 syarat terpenuhi maka dia sudah apa? Masyhur. Karena itulah kalau kita dapati hadis yang mutawatir, maka itu juga sekaligus hadis masyhur.
Setiap mutawatir itu masyhur, tapi tidak semua masyhur itu mutawatir. Iya. Semua hadis mutawatir itu masyhur, tapi tidak semua masyhur itu mutawatir. Mudah-mudahan tadi saya tidak terbalik. Iya. Saya ulangi, semua hadis mutawatir itu pasti masyhur, tapi tidak semua hadis masyhur itu mutawatir. Ini yang dimaksudkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nadhar. Ya. Kenapa semua hadis mutawatir itu masyhur? Karena mutawatir terpenuhi 4 syarat. Ya. Kapan tidak terpenuhi syarat yang keempat, maka dinamakan itu hadis masyhur. Kapan tidak terpenuhi syarat yang keempat, yaitu yufidul ilm ad-daruri, kapan tidak memenuhi ini, maka dinamakan dia hadis masyhur. Dinamakan dia hadis masyhur. Kenapa? Kita sudah sebutkan definisi hadis masyhur, yaitu apa? Ma rawahu salasatun fa aksar, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih. Iya, selama belum mencapai jenjang mutawatir. Nah, yang membedakan antara masyhur dengan mutawatir adalah yufidul ilm ad-daruri atau tidak. Ya, jadi sekarang misalnya seperti ini. Ada hadis diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak, yang mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. 1. Yang kedua, jumlah yang banyak itu ditemukan dalam tiap tabaqat. 2. Yang ketiga, khabar mereka bersandarkan pada panca indera. 3. Namun khabarnya la yufidul ilmal yaqini. Maka ini hadis dikatakan hadis masyhur. Dinamakan apa? Hadis masyhur. Kenapa? Memenuhi 3 syarat. Nah, sekarang ada hadis yang lain memenuhi 4 syarat. Maka dia dinamakan apa? Dinamakan dia hadis al-mutawatir. Sekaligus masyhur karena memenuhi 3 syarat yang pertama. Sekaligus apa? Masyhur karena memenuhi 3 syarat yang pertama. Jadi hadis ini ketika memenuhi kriteria 4 syarat ini, maka dia mutawatir sekaligus masyhur. Karena masyhur tadi 3 syarat yang pertama. Nah, sekarang kalau ada perawi, ada hadis diriwayatkan oleh 5 orang. Oleh 5 orang. Semuanya misalnya 5, 6, 7 di tiap tabaqat 5, 6, 7 ya. 6. Berarti apa ini? Jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Hadis apa dinamakan ini? Ini dinamakan hadis masyhur saja. Hadis masyhur saja. Ya, jadi bagainya seperti ini. Kalau ada hadis diriwayatkan lebih dari 3 orang, perhatikan, lebih dari 3 orang perawinya, ya, di setiap tabaqat lebih dari 3 orang, namun lebih dari 3 orang ini tidak sampai dalam jenjang tuhilul ada tawatu'uhum al-kadhib, tidak sampai ke sana, maka ini dinamakan hadis masyhur, hadis masyhur saja, hadis masyhur saja. Tapi kalau jumlah yang 3 ini, jumlah lebih dari 3 ini, itu sampai dalam jenjang yastahilul ada tawatu'uhum al-kadhib, ya, di setiap tabaqat seperti itu, ya, namun tidak yufidul ilmal yaqini khabarnya, maka dia dinamakan juga masyhur, tetap dinamakan masyhur. Ya. Dan kapan memenuhi syarat yang keempat yufidul ilmal daruri, maka itu adalah hadis mutawatir plus masyhur. Ya. Karena yang membedakan antara mutawatir dengan masyhur hanyalah dalam hal apakah dia yufidul ilma daruri al yaqini atau tidak. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah atau kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma qad yakunul masyhuru mutawatiran." Ada hadits masyhur yang mutawatir. Kapan hadits masyhur mutawatir? Yaitu ketika hadits masyhur tersebut yufidul ilma daruri. Kapan la yufidul ilma daruri, maka dia masyhur saja, tidak mutawatir. Karena itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar, "Fa kullu mutawatirin masyhura ya dunal aks." Ya, semua hadis mutawatir pasti masyhur, betul. Tapi tidak setiap mutawatir itu tapi tidak setiap masyhur itu mutawatir. Jelas ya? Ini kalam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama yang lain, kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan sejumlah ulama lain mengatakan bahwa tidak ada titik temu antara mutawatir dengan al-mutawatir dengan al-masyhur. Tidak ada titik ketemunya. Ya. Mengapa? Karena al-mutawatir menurut mereka syaratnya cuma 3 saja. Ya, 3 syarat yang pertama. Ya. 3 syarat yang pertama. Adapun syarat yang keempat itu yufidul ilmal yaqini, ini bukan syarat, merupakan natijah, ya, melainkan dia apa? Dia adalah natijah, yakni hasil dari 3 syarat yang pertama.
Kapan tiga syarat yang pertama suatu hadis terpenuhi, maka dia pasti yufidul ilma al-yaqini, yufidul ilma daruri. Mereka mengatakan tidak mungkin, tidak ada itu hadis yang memenuhi tiga syarat yang pertama terus tidak memenuhi ilmu al-yaqini. Tidak ada itu. Iya. Jelas sampai sini? Maka kapan ada hadis sudah memenuhi tiga syarat yang pertama, maka itu adalah mutawatir. Maka itu adalah al-mutawatir. Taib. Masih putus-putus? Saya nggak tahu di koneksi mana yang lambat. Di sini nggak ada informasi, nggak ada notifikasi. Masih putus-putus? Masih putus-putus suaranya? Enam? Masih putus? Taib. Jadi apa namanya? Ini yang dimaksud dengan kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma qad yakunul masyhur mutawatiran." Yani semua hadis mutawatir itu masyhur, tapi tidak sebaliknya. Ini bagi yang memandang bahwa mutawatir syaratnya 4. Mutawatir syaratnya 4. Yang terakhir yaitu yufidul ilmal yaqini dijadikan syarat juga. Ya. Kapan ini terpenuhi maka dia mutawatir, kapan tidak terpenuhi maka dia masyhur. Makanya wajar kalau dikatakan semua mutawatir pasti masyhur, tapi tidak semua masyhur itu mutawatir karena perbedaannya di sini. Ya. Sementara sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yufidul ilmal yaqini, yufidul ilmal daruri itu bukan syarat mutawatir, melainkan dia adalah sifatnya hadis mutawatir. Yani semua hadis mutawatir pasti yufidul ilmal yaqini. Maka dia bukan syarat, dia adalah natijahnya. Dia adalah hasil dari tiga syarat yang pertama. Karena itulah kapan ada hadis terpenuhi tiga syarat yang pertama, sudah dia mutawatir, bukan masyhur. Masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak sampai dalam jenjang tidak memenuhi tiga syarat itu tadi. Ya, itu hadis al-masyhur. Baik, wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma qad yakunul masyhur mutawatiran aw mustafid." Ini juga pendapat yang membedakan antara al-masyhur dengan al-mustafid. Apa itu al-mustafid? Wa huwa ma zada naqalatuhu ala salatah. Ya, syaratnya al-mustafid adalah apa? Setiap perawi dalam sanad itu lebih dari 3. Jadi tidak ada yang 3. Ya, semuanya 4 ke atas. Itu al-mustafid. Jadi kalau misalnya dalam sanad itu ada 5, 6, 7, 8 ya. Atau dari atas ya, 5, 6, 7, 8, 10. Ini namanya hadis al-mustafid. Kenapa? Semuanya lebih dari 3 di setiap tabaqat. Tapi kalau misalnya dari atas 5, 4 ya, terus 3, setelah itu 10 ya, dan seterusnya lebih banyak lagi, maka ada 3 di dalamnya, ini namanya hadits masyhur. Ini namanya hadits al-masyhur. Kenapa? Karena di salah satu tabaqat ditemukan ada yang hanya 3 orang. Sementara syaratnya mustafid itu apa? Para penukilnya, yakni para periwayatnya itu tidak ada yang kurang dari 3. Semuanya tidak ada yang 3, maksud saya. Tidak ada yang 3, semuanya lebih dari 3. 4 atau lebih. Iya. Kemudian kata Al-Qadhi Al-Mawardi rahimahullahu taala, al-mustafid aqwa minal mutawatir. Iya. Al-mustafid lebih kuat dibandingkan al-mutawatir, namun kata Ibnu Katsir, wa hadza istilahum minhu. Ini istilah khusus bagi dirinya saja. Ya, ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dipegang oleh apa yang masyhur di kalangan jumhur al-ulama. Baik. Wa qad yakunu al-masyhur sahihan ka haditsil a'malu binniyat wa hasana. Ya. Terkadang ada hadits yang masyhur itu haditsnya sahih seperti hadis al-a'mal binniyat. Ya, dan ada juga hadits yang masyhur tapi dia hasan. Yes, tapi dia apa? Dia hasan. Contohnya adalah hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Fariidatun ala kulli muslim. 6. Nah, di sini beliau rahimahullah Ibnu Katsir kembali berbicara mengenai masyhur ghairu al-istilahi. Kembali beliau berbicara mengenai al-masyhur ghairu al-istilahi. Pokoknya masyhur di lisannya orang. Nah, kata beliau, wa qad yakunul masyhur, terkadang ada hadits masyhur. Masyhur apa ini? Masyhur ghairu al-istilahi. Terkadang ada hadits masyhur ghairul istilahi dan dia sahih.
Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat dia sahih. Ya kan? Sahih dari sudut pandang hukumnya. Ya. Namun karena dia masyhur di lisannya ammah sekalipun, ya, dia dinamakan hadis masyhur. Masyhur apa? Masyhur istilahi atau ghairul istilahi? Kita katakan masyhur ghairu al-istilahi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang istilah, hadis innamal a'malu binniyat hadis gharib. Bukan hadis masyhur, hadis gharib. Sebagaimana yang sudah ma'ruf. Jelas sampai sini ya? Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullah kembali berbicara mengenai hadis masyhur ghairu al-istilahi. Ya, selesai tadi pembahasan masyhur al-istilahi. Kata beliau, "Tsumma wa qad yakunu al-masyhur," yakni ghairu al-istilahi, sahihan ka hadisil amal binniyat wa hasan, dan ada juga hadis masyhur yang hasan, yaitu hadis apa namanya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. 6. Ini dikatakan oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala bahwa ini adalah hadis yang apa namanya? Hasan, dan ini adalah hadis yang masyhur di kalangan ammah. Summa qala rahimahullah, ini masih berbicara mengenai hadis masyhur ghairu al-istilahi. Wa qad yashtahiru bainan nasi ahaditsu la aslalaha aw hiya mawdu'atun bil kulliyah wa hadha katsirun jidda. Wa man nadhara fi kitabil mawdu'at li Abil Faraj ibn al-Jauzi arafa dzalik. Kemudian ada juga hadis masyhur ya di tengah-tengah manusia, namun dia tidak ada asalnya, yakni tidak ada sanadnya sama sekali. Tidak ada sanadnya sama sekali. Au hiya maudhu'a, bahkan itu merupakan hadis palsu. Ya. Merupakan apa? Hadis palsu. Wa hadza katsirun jidda, dan ini sangat banyak sekali jumlahnya. Siapa yang membaca kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi, ya, dia akan melihat ya, banyak contoh masalah ini. Ini hadis-hadis yang maudhu' namun masyhur di lisannya kaum muslimin. Baik. Dan ini kita apa namanya? Sudah sebutkan ya, untuk lebih apa namanya? Lebih bagus lagi dibandingkan kitabnya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ya, karena Ibnu Jauzi asalnya adalah kitab-kitab maudhu'at, ya, hadis-hadis maudhu', walaupun di dalamnya tentunya ada hadis-hadis yang ya maudhu' tapi masyhur inda al-sinah. Namun lebih pas kalau langsung kembali ke kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, seperti kitabnya Al-Ajluni rahimahullahu taala Kashful Khafa, ya, judul lengkapnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadithi ala al-sinatin nas. Dan juga kitabnya Sakhawi rahimahullah Al-Maqasidul Hasanah fi bayani katsiri min al-ahadithil mushtahirah 'ala al-alsinah. 6. Ini dua kitab yang paling masyhur yang mencantumkan hadis-hadis masyhur ghairu al-istilahi. Summa qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ruwiya 'anil Imam Ahmad annahu qala arba'atu ahaditsa taduru bainan nasi fil aswaqi la aslalaha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan dari beliau, 6. Ada 4 hadis yang beredar di tengah manusia di pasar, ya. Beredar di tengah manusia di pasar, namun tidak ada asalnya. Hadis yang pertama, man basyarani bi khuruji adzar basyartuhu bil jannah. Hadis yang kedua, man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. 6. Yang ketiga, wa nahrukum yaumu saumikum. Dan yang keempat, wa lisaili haqqun wa in jaa ala faras. Lisaili haqqun wa in jaa ala faras. 6. Ini 4 hadis kata Imam Ahmad rahimahullah masyhur ala al-sinah, ya, masyhur ala al-sinah fi al-aswaq, ya, lakin la aslaha. 6. Dan tentunya yang dimaksud dengan la aslaha yakni dengan lafaz yang dicantumkan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah, dengan lafaz seperti ini. Ya, karena untuk hadis yang kedua, man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala yang la aslahu dengan lafaz ini. Ya, adapun dengan lafaz yang lain yang mirip dengannya, ini hadisnya hasan. Ya, hadisnya apa? Hadisnya hasan. 6. Ini disebutkan di sini oleh siapa? Syekh Ali Hasan, ya, di apa namanya ta'liq beliau terhadap Al-Ba'its Al-Hadits. 6.
La ba'sa bih. Nah, jadi yang tidak menafikan adanya hadis sahih atau hadis hasan yang semakna dengannya. Adapun lafaz seperti ini hadisnya yang la aslahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala an-naw'ul hadi was salasun. Baik, selesai pembahasan hadis al-masyhur. Jadi kesimpulannya hadis al-masyhur terbagi dua, ada al-istilahi dan ghairu al-istilahi. Adapun ghairul istilahi, dobitnya adalah yang penting masyhur di lisannya orang atau di lisannya kaum tertentu, ulama tertentu, di disiplin ilmu tertentu. Ini tidak dipandang statusnya sahih, makbul atau mardudnya, enggak dipandang juga jumlah sanadnya, enggak dipandang bahkan ada sanadnya atau tidak, maudhu atau tidak maudhu. Ya, pokoknya masyhur. Sementara masyhur al-istilahi ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam definisinya. Kemudian antara dia dengan mustafid, apakah ada persamaan atau perbedaan? Ini ada khilaf. Dan antara masyhur dengan al-mutawatir, apakah dia memiliki umum dan khusus atau tidak? Ini juga ada pembedaan. Perbedaan di kalangan ulama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Katsir rahimahullah. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naw'ul hadi was salatun ma'rifatul gharibi wal aziz. Baik, ini dua jenis hadis berikutnya dari jenis-jenis khabar ahad, al-gharib dan al-aziz. Qala rahimahullah, ammal gharabatu faqad takunu fil matni bi ay yatafarrada bi riwayatihi rawin wahidun aw fi ba'dihi kama idza zada fihi wahidun ziyadatan lam yaqulha ghairuhu. Wa qad taqaddama al-kalamu fi ziyadati thiqah. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه لكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. طيب. Kata beliau rahimahullahu taala, al-gharib. Al-gharib ya, kata beliau bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada al-matan. Adapun terjadi pada matan, kata beliau, ammal gharabatu faqad takunu fil matan. Bagaimana gharib pada matan? Yani ketika seorang perawi bersendirian meriwayatkan suatu hadis. Ya. Atau bersendirian menambahkan sebagian lafaz fi ba'dihi, yani fi ba'di al-fat, dia sendirian meriwayatkannya yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Kama idza zada fi wahidun ziyadatan lam yaqulha ghairu. Ini ya, sebagaimana kalau ada seorang yang menambahkan suatu lafaz enggak ditambahkan oleh yang lain. Ya, maka ini sudah berlalu pembahasannya dalam apa? Ziyadatus thiqah. Ya. 6. Di mana ziyaratus thiqah ini beliau katakan salah satu bentuk al-gharabah. Nah, walaupun tentunya kalau kita berbicara mengenai ziyaratus thiqah kan tidak mesti yang menambah itu sendirian. Bisa jadi yang menambah itu 2 orang menyelisihi 10 orang misalnya. Iya. Menyelisihi 10 orang. Bisa jadi yang menambah 3 orang menyelisihi lebih banyak dibandingkan mereka. Jadi tidak mesti ziyaratus thiqah itu yang menambah sendirian saja. Ya, yang menambahkan apa? 1 orang. Bisa jadi 2 orang, 3 orang, tapi kalah banyak sama yang tidak menambah. Ala kulli hal, ini bentuk al-gharabah pada al-matan, kata beliau. Di mana seorang rawi bersendirian meriwayatkan apa? Suatu hadis, betul-betul sendiri meriwayatkan hadis tersebut, atau dia sendirian menambahkan suatu lafaz yang tidak ditambahkan oleh yang lain. Ini yang dimaksud di sini. Bi ayya tafarrada bi riwayatihi rawin wahidin, yakni sendirian betul-betul meriwayatkan hadis tersebut, au fi ba'dhi, atau pada sebagiannya. Sebagian lafaz dia menambah, sendirian dia menambah. Jelas ya? Baik. Dan yang pertama di sini dikatakan faqad takunu fil matan, al-gharib kadang terjadi pada matan di mana seorang perawi betul-betul bersendirian, tidak ada yang menemaninya meriwayatkan hadis tersebut. Ini adalah bentuk hadis gharib al-mutlaq. Ini merupakan bentuk apa? Al-gharib al-mutlaq. Nah, au fi ba'dihi, atau sebagian lafaz dia menambah sendirian. Ini masuk dalam pembahasan ziyadah as-thiqah dan telah berlalu. Dan ziyaratus thiqah kan sebenarnya bukan gharib mutlak, melainkan gharibun nisbi. Melainkan apa? Gharib
an-nisbi. Cuman bi'tibar tambahan tersebut, tatkala dia sendirian yang menambah, dikatakan ini tambahan gharib dalam matan. Dikatakan gharib pada matan, walaupun sanadnya secara umum bukan apa? Bukan gharib. Maka ini bisa dikatakan sebagai gharib an-nisbi. Ya. Wa qad takunul gharabatu fil isnad. Yang kedua, gharabah itu bisa terjadi pada sanad. Kama idza kana asl hadits mahfudhan min wajhin akhar aw wujuhin lakinnahu bihadzal isnadi gharib. Misalnya, hadis tersebut asal hadisnya itu mahfuz dari jalan-jalan yang lain. Asal hadisnya itu mahfuz dari jalan yang lain. Atau min wujuh, dari jalan yang min wajhin akhar, dari jalan yang lain, berarti dua jalannya, atau min wujuh, atau dari banyak jalan, minimal 3. Lakinnahu bihadzal isnad, tapi dengan sanad yang ini nih dia gharib. Ini juga tentunya gharibnya gharib nisbi. Juga gharib nisbi. Kenapa? Karena asal hadisnya punya banyak jalan. Cuman salah satu jalan itu ada yang gharib, ya, sendirian di situ. Jelas ya? 6. Ini juga masuk dalam definisi hadis al-gharib an-nisbi. Baik. Fal gharibu ma tafarrada bihi wahid. Maka gharib intinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Wa qad yakunu thiqatan wa qad yakunu dhaifan. Terkadang satu orang itu thiqah atau dia dhaif, wa likullin hukmuh, dan masing-masing itu memiliki hukum yang berbeda. Taib, ala kulli hal, ini beliau membahas gharib di sini simpel sekali ya. Beliau simpel sekali membahas al-gharib. 6. Hadis al-gharib sebagaimana masyhur, hadis gharib terbagi menjadi 2. Atau sebelumnya, ada penamaan al-gharib dan ada penamaan, ada istilah al-fardu. Al-gharib dan al-fardu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, secara lugatan dan secara istilahan, al-gharib dan al-fardu itu sama. Lugatan wa istilahan, al-gharib, al-fardu sama. Nah, baik secara lugatan maupun secara istilahan. yakni al-gharib secara istilahan ma rawahu rawin wahid, ya, ma tafarrada bihi rawin wahid. Al-fardu juga demikian, sama. Cuman kata Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, perbedaannya hanya dari sudut pandang kasratul istimal. Hanya dari sudut pandang apa? Kasratul istimal. Kebanyakan penggunaan di kalangan para ulama. Di mana hadis al-gharib kebanyakan itlak mereka, kebanyakan penggunaan mereka itu untuk gharib yang nisbi. Kebanyakan mereka mengitlakkan kata al-gharib, istilah al-gharib untuk gharib nisbi. Ya, atau al-fardu nisbi. Sementara kata al-fardu kebanyakan mereka gunakan untuk al-gharibul mutlak atau al-fardu al-mutlak. Nah, jelas saya, jadi ketika mereka mengatakan al-gharib, maka kebanyakan maknanya adalah gharib nisbi. Ketika mereka mengatakan al-fardu, ya, atau tafarrada bihi fulan, maka kebanyakan yang mereka maksudkan dengannya adalah al-gharib al-mutlak. Nah, al-gharib terbagi menjadi dua, al-gharibul mutlak, ya, 6. Al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak dan al-fardun nisbi atau al-gharibun nisbi, karena sekali lagi ini sama secara istilah. Ya, al-gharibul mutlak dan al-gharib an-nisbi atau al-fardul mutlak dan ada al-fardu an-nisbi. Al-fardul mutlak adalah, ya, idza kana tafarrud, ya, idza kana tafarrud fi asli sanad. Ya, idza kana tafarrud fi asli sanad. Kalau tafarrudnya itu terdapat di asal sanad, yakni di tabaqatnya tabi'in. Kapan seorang tabi'in bersendirian meriwayatkan dari sahabat, maka ini dinamakan gharib mutlak, al-fardul mutlak. Kapan tafarrudnya di bawahnya tabaqatnya tabi'in, ini dinamakan apa? Al-fardun nisbi. Ya, dinamakan al-fardu an-nisbi. Jadi kapan tafarrudnya berada di tabaqatnya tabi'in, sendirian meriwayatkan dari sahabat, betul-betul sendirian, tidak ada yang meriwayatkan yang lain kecuali dirinya dari sahabat tersebut, maka ini dinamakan al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak. Tapi kalau tafarrudnya di bawahnya tabi'in, ini dinamakan apa? Al-fardun nisbi atau al-gharibun nisbi. Ya. Jadi semisal hadis innamal a'malu binniyat sendirian meriwayatkan dari Umar Alqamah bin Waqqas, berarti kan tabi sendirian dari sahabat. Namun sendirian juga dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, sendirian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian meriwayatkan Ibnu Uyainah. Maka di sini tafarrudnya berlangsung 3 tabaqat setelah Umar bin Khattab. Ya. Apakah dikatakan dia fardul mutlak karena
Alqamah sendirian dari Umar Ibn Khattab, tabi'in dari sahabat, atau dikatakan dia fardun nisbi. Karena apa? Tafarrudnya juga masih terjadi di bawahnya apa? Di bawah tabaqatnya tabi'in ini. Ya, di bawahnya apa? Tabi'in. Yani di bawahnya siapa? Di bawahnya Alqamah bin Waqqas tetap masih tafarrud. Nah, jawabannya tentunya yang dimaksud di sini atau hadis innamal a'malu binniyat ini dikatakan al-fardul mutlaq. Ya, walaupun secara definisi fardun nisbi juga masuk ke sini, tapi ketika fardul mutlaq ada maka tidak perlu ada fardun nisbi tentunya. Ya, karena itu yang asal. Itu yang asal. Nah, maka fardul mutlaq ya adalah hadis yang betul-betul si tabi'in sendiri yang meriwayatkan dari sahabat. Jadi tafarrudnya itu fi tabaqat at-tabi'in. Yang tabi'in yang dimaksud di sini tabi'in yang meriwayatkan langsung dari sahabat. Yang meriwayatkan langsung dari sahabat. Adapun kalau tafarrudnya di bawahnya tabi'in, ya, maka dikatakan fardun nisbi. Nah, dikatakan fardun nisbi yakni bin nisbah ila syai'in muayyan. Walaupun hadits itu pada dasarnya adalah hadits yang aziz, hadits itu asalnya adalah hadits yang masyhur, namun dari sudut pandang tertentu bin nisbah ila syai'in muayyan, ya, dia adalah hadits yang fardu, yakni al-fardun nisbi. Taib. Ini hadis al-gharib. Al-gharibul mutlaq dan ada al-gharib an-nisbi. Taib. Sebentar. Nah, ini sudah pernah kita bahas kalau nggak salah ya di pembahasan al-afrad. Di pembahasan al-afrad sebelumnya. 6. Taib, la ba'sa bih. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala al-aziz fa in ishtaraka ithnani aw thalathatun fi riwayatihi an asy-syaikh summiya aziza fa in rawahu jama'atun summiya masyhuran kama taqaddama wallahu alam. Kemudian kata beliau, kalau ada satu hadis diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang dari seorang guru maka dinamakan hadis aziz. Dan kalau diriwayatkan oleh jamaah yakni lebih dari 3 orang, 4 orang atau lebih, maka dinamakan masyhur kama taqaddama wallahu a'lam. Taib, ini apa namanya? Pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini yang mengatakan bahwa hadits aziz adalah riwayat 2 atau 3 orang, ini apa namanya juga merupakan pendapat dari Imam Nawawi rahimahullahu taala dan tentunya Ibnu Shalah ya, tentunya Ibnu Shalah, Imam Nawawi ya, dan juga Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala bahwa al-masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang atau 3 orang. 6. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengkhususkan masyhur hanya pada riwayat mengkhususkan aziz ya, afwan. Jadi menurut para ulama ini aziz adalah marwahu isnani aw thalathah. Ya, sementara menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau membatasi aziz hanya pada apa namanya hadis riwayat 2 orang saja. Adapun kalau riwayat 3 orang beliau sudah masukkan dalam pembahasan al-masyhur. 6. Wallahu taala alam bisawab. Taib, dan pembahas di dalam Nuzhatun Nadhar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam pembahasan aziz wa laisa syartan lis-sahihi khilafan liman za'ama, bahwa hadits aziz bukan syarat hadis sahih ya. Tidak sebagaimana sebagian ulama yang memandang seperti itu. Ini kita sudah bahas ya di pembahasan hadis sahih ya. Kita sudah sebutkan bahwa itu merupakan pendapat siapa Abu Ali Al-Jubbai dan dinisbatkan kepada Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dan sudah disanggah ataupun sudah diluruskan oleh para ulama. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.